Salam anti korupsi. Mengapa mafia peradilan harus diberantas? Karena mereka tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum serta memberikan kesempatan bagi orang yang benar itu untuk menang. Demi sejumlah uang yang mereka dapatkan, mereka menggadaikan marwah mereka. Akhirnya kita tahu hukum akhirnya tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti pisau, kasih uang habis perkara, ya. Ataupun yang paling parah adalah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dalam kasus pidana misalnya, ya, itu orang dengan membayar bisa mendapatkan keringanan hukuman, apalagi bisa bebas. Dalam perdata, orang yang membayar ketika dia menjadi penggugat, tentu gugatannya diterima. Sama seperti yang tergugat ketika membayar, maka yang terjadi adalah yang menggugat itu kalah. Itulah sebabnya maka kita tahu mafia peradilan bermain sangat sistematis. Mereka saling melindungi. Mereka hanya melibatkan circle yang kecil. Ya. Namun ya terkait dengan tentu pertama putusan ya. Bahkan di Undang-Undang Tipikor udah jelas ya. Ada nomenklatur hakim sebagai salah satu unsur ya dalam tindak pidana korupsi ketika mereka menerima uang suap. Kemudian ada juga korupsi-korupsi lain, misalnya mempercepat putusan dan lain sebagainya. Dalam pengalaman saya, ya oknum-oknum seperti ini, ya misalnya hakim, panitera, kemudian juga dari oknum-oknum makelarnya, ya termasuk ada oknum pengacara, ya berusaha lah ya untuk kemudian memenangkan dengan sejumlah uang yang uangnya sumbernya tentu ya dari klien-klien mereka, seperti itu. Ada juga argumentatif kalau nggak ngasih duit bisa kalah dan sebagainya, ya bisa jadi gitu kan, walaupun benar ya memang itulah faktanya. Kita berharap pengadilan bisa bersih, MA di bawah Pak Sunarko bisa kemudian bersih-bersih juga. Apalagi kita tahu nih pada nggak kapok, udah berapa hakim masuk penjara, udah berapa panitera masuk penjara, udah berapa apalagi udah berapa orang lah terkait dengan mafia peradilan masuk penjara, nggak kapok. Hakim Agung udah kena, sekretaris MA udah kena, ya kan. Memang agak sulit untuk memberantas mafia peradilan ya, karena mereka bermain tadi saya katakan siklenya kecil, tertutup gitu kan. Kemudian juga yang paling penting adalah ketika mereka kena ya mereka biasa pasang badan, ya hanya cukup sampai di mereka ya. Padahal maklar-maklar itu kan di pengadilan mainnya mulut ya, bukan artinya pembicaraan, bukan dokumen tertulis gitu kan. Seperti dalam misalnya kasus kerugian negara, itu kan lebih banyak dokumen-dokumen yang bisa dibaca. Kalau ini kan enggak. Paling kita hanya bisa membaca putusannya. Tapi kan putusan hakim dianggap benar, ya kan? Bahkan ketika ada suap. Nah, dan ini juga kadang-kadang ya suap itu ya tadi ya kalau bisa sampai diingkrah ya. Makanya kan ada yang mau menyuap Mahkamah Agung gitu, hakim di MA. Karena kalau udah ingkrah udah nggak bisa dibatalkan gitu kan, kecuali mungkin nanti kalau perdata ada PK dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pidana kan ya jaksa nggak bisa PK gitu kan. Nah, kembali lagi kepada mafia peradilan tetap ada ya karena memang ada orang-orang yang membutuhkan mafia peradilan supaya bisa memastikan mereka menang, supaya nggak kehilangan sejumlah uang, dan yang paling penting adalah ketika orang-orang ini mau membayar biasanya mereka bersalah gitu ya secara material gitu ya,
ataupun kemudian ketika dia menggugat atau menjadi yang digugat, ya mereka ada di pihak yang salah. Tapi mereka mau membayar supaya menang, dan ketika pun mau membayar, mereka udah punya hitung-hitungan. Ya, memangnya dikira mereka nggak punya hitung-hitungan dalam kasus sengketa misalnya terkait dengan uang 300 miliar, 400 miliar, ya tentu mereka bolehlah keluar 10 miliar, 15 miliar gitu kan. Jadi mafia peradilan ini juga bisa berhubung dengan mafia-mafia yang lain ya, termasuk mafia tanah, ya kan, mafia kejahatan lain, ya. Yang penting dia ada duit dan kemudian bisa memvonis ringan seperti itu. Itu sebabnya maka kalau kasus narkoba, waduh luar biasa kalau sampai ada mafia narkoba bisa bergabung dengan mafia peradilan, selesailah ya. Apa, kita tahu narkoba membuat masyarakat menjadi apa ya, banyak hal lah gitu kan. Intinya memang semua kan muara kejahatan itu, mafia-mafia itu kalau ketangkap ya ujungnya ke pengadilan. Jadi pengadilan itu harus bersih kalau Indonesia mau menuju Indonesia emas 2045 dengan kualitas dan kuantitas ya, SDM-nya yang maju mumpuni ya, sehingga perekonomian bagus ya, dimulai dengan adanya penegakan hukum. Siapapun yang salah itu harus disikat, jangan ada tebang pilih. Saya percaya pemerintahan Pak Prabowo ya, sebagai presiden, Pak Prabowo akan bisa membasmi mafia-mafia ini. Salam anti korupsi.